Di kota Baghdad yang penuh warna, tempat hikmah bertemu humor dan kecerdasan bersanding dengan kelucuan, tinggallah seseorang yang namanya selalu dibicarakan dengan senyum. Dialah Abu Nawas, si cendekia jenaka, sang penyulut tawa dan penyampai makna. Tapi kali ini, ceritanya bukan sekadar tentang menipu raja atau menjawab teka-teki. Kisah ini jauh lebih aneh. Karena Abu Nawas mengajak kita berkenalan dengan hewan-hewan paling cendekia yang pernah muncul di muka bumi. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas terlihat sibuk menggendong seekor keledai ke pasar. Keledainya terlihat biasa saja, tapi tingkah Abu Nawas seperti sedang membawa emas sekarung. Warga yang melihat pun penasaran. "Abu Nawas, kenapa kamu gendong keledai ke pasar? Bukannya biasanya keledai yang gendong kamu?" Abu Nawas tersenyum penuh rahasia. "Kalian belum tahu, ini bukan keledai biasa. Ini keledai yang bisa bicara." Sontak pasar gempar. "Apa? Keledai bicara?" "Iya, tapi tidak semua orang bisa membuatnya bicara. Hanya orang cerdas yang bisa." Abu Nawas menepuk keledainya pelan. "Bukan begitu, wahai tuan keledai. Keledai itu hanya mengunyah jerami sambil memandang kosong." Namun warga mulai penasaran. "Berapa harganya kalau dijual?" "Ah, tidak, ini keledai kesayangan. Tapi, kalau kalian mau belajar caranya membuat keledai bicara, aku bisa ajarkan dengan biaya 100 dirham saja." Warga langsung berebut membayar. Salah satu orang kaya, Tuan Faruk, langsung angkat tangan. "Aku mau jadi muridmu, ajari aku membuat keledai bicara." "Baiklah," kata Abu Nawas. "Tapi ingat, caranya butuh 1 tahun penuh, dan tiap hari kamu harus bisikan pertanyaan ke telinga keledai. Kalau keledai tidak menjawab, artinya kamu belum cukup sabar. Tapi jika dia menjawab, maka kamu lulus." Tuan Faruk setuju. Ia membawa pulang keledai itu, dan setiap hari mulai membisiki keledai. "Keledai, apakah kamu lapar? Keledai, ngunyah jerami dengan cuek. Keledai, apakah kamu mencintaiku? Keledai, ngunyah jerami lebih cuek lagi." Hari demi hari, bulan demi bulan, hingga setahun berlalu. Sementara itu, Abu Nawas santai-santai di rumah. Makan enak, tidur nyenyak, kadang tertawa sendiri kalau ingat si Tuan Faruk. Setahun kemudian, Tuan Faruk kembali ke pasar, wajahnya merah padam, matanya melotot. "Abu Nawas!" Abu Nawas tenang, menyeruput teh. "Ada apa, Tuan Faruk?" "Itu keledai tidak bicara sama sekali." Abu Nawas pura-pura kaget. "Apa? Jangan-jangan, keledainya pemalu. Apakah kamu pernah berikan pujian padanya?" "Aku sudah puji dia tiap hari, tapi tetap diam saja." Abu Nawas tersenyum santai. "Berarti kamu kurang sabar. Lanjutkan 2 tahun lagi. Kalau belum juga bicara, berarti dia pendiam alami." Tuan Faruk menangis di pelukan keledai. "Kenapa aku percaya padamu, Abu Nawas?" "Abu Nawas, karena hanya orang pintar yang bisa percaya keledai bisa bicara." Setelah sukses membuat heboh Baghdad dengan keledai yang katanya bisa bicara, Abu Nawas jadi selebriti dadakan. Tiap ke pasar, orang-orang bisik-bisik, itu dia, si Abu Nawas, yang ngajarin keledai ngobrol." Katanya sekarang dia lagi ngelatih hewan lain loh. Dan memang benar. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas muncul di pasar lagi. Tapi kali ini bukan bawa keledai, melainkan seekor kucing oren yang duduk tenang di atas sajadah kecil. Warga langsung kerumun. "Abu Nawas, apalagi sekarang, kucing itu bisa apa? Terbang." Abu Nawas dengan tenang berkata, "Bukan sembarang kucing, ini kucing yang bisa mengaji." Pasar langsung meledak lagi. "Apa? Kucing mengaji?" "Betul, tapi hanya akan mengaji kalau suasana hatinya sedang tenang dan spiritualnya naik." Seseorang nyeletuk. "Lah, sama kayak manusia dong." Abu Nawas hanya mengangguk bijak.
Lalu seseorang bertanya, "Kalau benar, coba dong tunjukkan." Abu Nawas menghela napas. Sayangnya hari ini si Meong sedang tidak mood. Tadi pagi dia marah karena ikan asin di rumah saya digoreng terlalu garing. Katanya, suaraku nggak bisa lembut kalau perut lapar. Semua orang terdiam. Satu orang nyeletuk, "Itu kucingnya ngomong?" Abu Nawas, "Iya, tapi pakai kode ekor." Warga mulai heboh lagi. "Aku mau beli kucing itu. Berapa harganya? Aku mau jadi murid kucingnya, boleh?" Abu Nawas angkat tangan. Sabar. Kucing ini bukan untuk dijual. Tapi kalau kalian mau ikut pelatihan spiritual hewan, biayanya 200 dirham. Dan kucing ini akan jadi gurunya. Warga, 200? Abu Nawas, "Hei, ini kucing yang bisa mengaji, bukan sembarang mengeong. Bahkan manusia butuh bertahun-tahun untuk bisa tartil." Salah satu orang kaya lain yang baru dengar kisah keledai Faruk malah tambah semangat. "Aku mau. Aku ingin kucing ini mengajarkan kucing-kucing di rumahku, biar mereka bisa qiraah bersama." Dan seperti sebelumnya, Abu Nawas pun pulang dengan kantong berat berisi dirham sambil bisik ke kucingnya, "Kau benar-benar berbakat, Meong. Mengeong saja cukup, jangan sampai benar-benar mengaji ya." Kucingnya ngeong panjang sambil guling-guling di sajadah. Warga Baghdad mulai mendaftarkan hewan-hewan mereka ke kursus binatang pintar Abu Nawas. Mulai dari kambing yang katanya bisa berhitung, ayam yang bisa menulis huruf hijaiyah dengan cakar, sampai bebek yang katanya bisa jadi muadzin. Abu Nawas? Dia santai di rumah, sambil tertawa terpingkal-pingkal melihat warga kota makin yakin bahwa hewan peliharaan mereka tinggal selangkah lagi jadi ulama. Setelah keledai yang bisa bicara dan kucing yang katanya bisa mengaji, Abu Nawas merasa warga Baghdad makin percaya bahwa dia bisa membuat hewan lebih pintar dari manusia. Bahkan, tetangga-tetangganya mulai menyapa keledainya dengan salam dan membawakan oleh-oleh untuk si kucing tiap Jumat. Waktu sore, Abu Nawas jalan-jalan ke pasar dengan membawa kandang tertutup. Orang-orang langsung ribut. Abu Nawas datang lagi. Apalagi kali ini, ular yang bisa hafalan surat Al-Mulk. Abu Nawas berdiri tenang di tengah pasar, lalu membuka kandangnya perlahan. Tiba-tiba muncullah seekor ayam putih. Warga langsung kecewa. Cuman ayam. Yang ini paling cuma bisa berdakwah di kandang." Tapi Abu Nawas mengangkat tangan dan berkata lantang, "Wahai warga Baghdad, kalian salah besar. Ini bukan ayam biasa. Ini adalah ayam yang bisa sholat." Pasar langsung riuh. "Ayam bisa sholat?" "Betul," kata Abu Nawas. "Bahkan lebih rajin dari beberapa manusia." Seseorang nyeletuk, "Aku jadi minder." Warga penasaran. "Mana buktinya? Coba lihat." Abu Nawas menarik sajadah munggil dari kantongnya, meletakkan di tanah, lalu menaruh ayamnya di atasnya. Ia berdehem, meletakkan sajadah arah kiblat, dan ayam itu langsung jongkok, lalu menunduk, lalu mengangkat kepala, lalu menunduk lagi. Orang-orang terbelalak. "Allahu Akbar, ayam itu sujud." Abu Nawas berkata penuh hikmah. Dia memang belum hafal Al-Fatihah, tapi semangatnya luar biasa. Semua orang langsung bertepuk tangan, dan beberapa bahkan menangis terharu. "Aku ingin anakku belajar dari ayam ini. Ayam ini lebih disiplin dari suamiku." "Berapa harganya, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum. "Maaf, ayam ini sudah saya wakafkan untuk ilmu. Tapi, kalau kalian ingin ikut pesantren ayam Syalih, silakan daftar. Biaya hanya 300 dirham, gratis sertifikat, dan makan siang. Tanpa ayam goreng tentunya." Warga pun berebut daftar. Sementara itu ayam Abu Nawas duduk santai di atas sajadah, lalu bertelur. Abu Nawas langsung berseru, "Lihat! Bahkan sedang ibadah pun dia tetap produktif.
Kini Abu Nawas punya pesantren pintar hewan paling terkenal di Baghdad, dan warga makin yakin bahwa kalau Abu Nawas pelihara jangkrik pun pasti bisa kasidahan. Setelah ayam yang bisa sholat sukses bikin heboh, pesantren hewan Abu Nawas makin ramai. Orang-orang dari seluruh penjuru Baghdad datang membawa hewan peliharaan mereka. Ada kambing, burung, bahkan semut. Semua berharap bisa menjadi santri unggulan. Suatu hari, Abu Nawas muncul di pasar dengan gaya lebih berwibawa dari biasanya. Ia mengenakan sorban besar dan membawa seekor sapi coklat gemuk yang berjalan pelan di belakangnya. Warga langsung bisik-bisik, "Wah, Abu Nawas bawa sapi. Jangan-jangan ini sapi Hafiz 30 juz. Atau jangan-jangan bisa khutbah Jumat." Abu Nawas berdiri di tengah pasar dan berkata lantang, "Wahai penduduk Baghdad, hari ini kalian akan menyaksikan keajaiban dunia. Inilah sapi yang bisa ceramah agama." Sontak seluruh pasar terdiam, lalu meledak dalam tawa. "Hahaha, Abu Nawas makin gila. Sapi ceramah?" Tapi Abu Nawas tak goyah. Ia menepuk sapi itu pelan dan berkata, "Namanya sapi Umar. Jangan remehkan dia." Kata-katanya menyejukkan, suaranya lantang, dan dia selalu jujur, tidak seperti beberapa orang yang saya kenal. Warga mulai penasaran. Kalau benar bisa ceramah, ayo tunjukkan. Abu Nawas menyiapkan panggung kecil dari peti kayu. Di atasnya ia taruh mikrofon kayu mainan dan memakaikan surban kecil di kepala si sapi. Lalu dia membisikkan sesuatu ke telinga sapi itu. Sapi itu, mu, kemudian diam, lalu mu lagi sambil mengangkat kaki depannya. Abu Nawas langsung menafsirkan. Dia berkata, "Wahai manusia, jangan lupakan ibadah hanya karena dunia. Karena dunia ini cuman seperti rumput, sebentar hijau, lalu kering, lalu dimakan sapi seperti saya." Orang-orang bengong. Dia bisa bilang begitu? Abu Nawas mengangguk serius. Dia sudah belajar tafsir selama 3 bulan. Bahkan kalau kalian tanya hukum zakat ternak, dia bisa jawab dengan suara pelan. Mu artinya wajib kalau sudah haul dan nishabnya terpenuhi. Salah satu orang tua mendekat dan menangis. "Saya malu. Umur saya 60 tahun, tapi belum pernah ceramah. Ini sapi baru 3 tahun udah bisa." Lalu seperti biasa, warga pun berebut ingin belajar dari sapi itu. "Berapa biayanya kalau ikut pengajian sapi ini, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab bijak, "Tidak mahal, cukup 500 dirham, sudah termasuk makan siang dan sesi tanya jawab dengan sapi Umar." Seseorang bertanya, "Apa bisa sapi ini jadi imam sholat juga?" Abu Nawas menjawab, "Bisa, tapi syafnya harus lebih luas, karena dia ruku dan sujud dalam versi yang agak berat." Beberapa minggu kemudian, kabar tentang sapi penceramah sampai ke istana. Sultan pun penasaran dan memanggil Abu Nawas ke istana. Sultan berkata, "Abu Nawas, benarkah engkau punya sapi yang bisa berdakwah?" Abu Nawas tersenyum. "Benar, Paduka. Bahkan dia hafal hadis tentang sedekah dan sabar." Sultan mengangguk. "Kalau begitu, aku ingin sapi itu ceramah di hadapanku langsung, sekarang juga." Abu Nawas tampak tenang, meski di dalam hati panik setengah mati. Ia lalu membawa sapi Umar ke aula istana. Sapi berdiri tenang. Abu Nawas lalu berkata, "Paduka Sultan, sapi Umar akan memulai dengan khutbah pembukaan." Sapi, mu. Abu Nawas langsung berseru. Dia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, serta sapi-sapi yang menjadi rezeki bagi umat manusia." Sultan terpukau. Abu Nawas melanjutkan menerjemahkan setiap mu sapi dengan kalimat bijak dan lucu.
Setelah 10 menit, Sultan bertepuk tangan. Luar biasa, sapi ini lebih menginspirasi daripada sebagian menteri-menteriku. Abu Nawas, itulah kelebihan makhluk yang hatinya bersih dan pikirannya jernih, Paduka. Sultan tertawa puas dan menghadiahkan Abu Nawas 1000 dirham dan 1 ladang rumput luas untuk sapi Umar. Kini, sapi Umar punya jadwal ceramah keliling desa. Setiap mu-nya ditafsirkan Abu Nawas menjadi nasihat-nasihat hebat. Dan setiap ceramah ditutup dengan mu panjang yang artinya, jangan lupa bayar infak ya. Setelah sapi Umar jadi penceramah favorit Baghdad, warga semakin yakin Abu Nawas punya ilmu luar biasa dalam menyadarkan hewan. Bahkan muncul istilah baru di kalangan masyarakat. Kalau belum belajar di pesantren Abu Nawas, jangan ngaku pinter. Suatu hari, ketika warga mengira tak ada lagi hewan yang bisa membuat mereka takjub, Abu Nawas muncul membawa kaca pembesar dan sebuah kotak kecil dari emas. Orang-orang pun mulai berbisik, "Itu apaan? Harta karun. Jangan-jangan Abu Nawas bawa jin." Tiba-tiba, Abu Nawas membuka kotaknya dan mengumumkan, "Wahai penduduk Baghdad, hari ini kalian akan menyaksikan makhluk paling cerdas yang pernah ada. Bukan sapi, bukan kucing, bukan keledai, tapi seekor semut yang bisa debat agama." Pasar mendadak hening. "Loh, semut? Semut debat agama?" Abu Nawas mengangguk serius. "Namanya adalah Syekh Semutuddin bin Rayab Al-Minbar. Jangan lihat tubuhnya kecil. Ilmunya seluas lautan." Orang-orang terdiam, lalu tertawa. "Hahaha, Abu Nawas makin gila. Nanti tikus bisa jadi kadi kali." Tapi Abu Nawas tetap tenang. "Kalau kalian tidak percaya, mari kita mulai debatnya." Dia mengeluarkan semut dari kotak kecil itu, menaruhnya di atas meja khusus yang dilapisi permadani mini. Di sebelahnya, ia taruh seekor laba-laba sebagai lawan debat. Abu Nawas berperan sebagai moderator. "Baik para hadirin, tema debat hari ini adalah, apakah seekor hewan wajib menunaikan ibadah puasa jika sudah baligh?" Semut langsung berdiri tegap, walau harus dilihat pakai kaca pembesar, mengangkat satu kaki depannya, dan menggerak-gerakkan antenanya. Abu Nawas menerjemahkan, beliau berkata, "Menurut mazhab Semutiyah, seekor semut tidak wajib puasa karena tidak bisa membedakan waktu sahur dan berbuka. Tetapi niat tetap harus ada dalam hati sebagai bentuk ketakwaan." Orang-orang tercengang. Giliran laba-laba bicara, berjalan muter-muter di jaringnya, Abu Nawas menafsirkan, "Saudara, laba-laba berkata, tapi bukankah setiap makhluk yang berakal punya beban syariat sesuai kadar kemampuannya? Maka semut pun tetap punya kewajiban jika sudah paham makna puasa." Semut langsung naik ke potongan roti di atas meja, tanda dia tidak terima argumen lawan. Abu Nawas berkata dramatis, "Wah, ini semacam bantahan keras." Beliau berkata, "Kalau begitu, mari kita lihat, siapa yang lebih dulu disebut dalam Al-Quran, semut atau laba-laba?" Warga, "Wah, panas nih." Debat makin seru. Semut dan laba-laba saling adu gerak, antena versus kaki 8, hingga akhirnya semut berdiri di atas ujung pena mini dan mengangkat satu remah roti kecil sebagai simbol kebenaran. Abu Nawas menutup debat dengan khidmat, dan demikianlah Syekh Semutuddin telah menegaskan pendapatnya dengan dalil, gerak, dan iman. Orang-orang langsung berseru, "Luar biasa. Aku ingin belajar debat dari semut itu. Berapa biaya daftarnya?" Abu Nawas menjawab, "Tenang, kelas ilmu kalam Semutiyah hanya 600 dirham, gratis kaca pembesar, snack remah roti, dan catatan debat dari Syekh Semut langsung." Beberapa hari kemudian, kabar tentang semut cendekia sampai ke istana. "Sultan,
Abu Nawas, sungguhkah engkau punya semut ahli debat agama? Abu Nawas menjawab, benar Paduka, bahkan dia hafal kitab Ushul Fiqih, versi serangga. Sultan tertawa, aku ingin dia debat dengan penasihat istana. Maka diadakanlah debat resmi, semut versus penasihat sultan. Penasihat, mana mungkin semut bisa berpendapat? Abu Nawas tenang. Silakan tanya dan tunggu gerakannya. Penasihat bertanya, apakah seekor semut boleh ikut berjamaah? Semut berputar 3 kali dan berhenti di atas arah kiblat. Abu Nawas. Beliau menjawab, boleh asal tidak mengganggu saf manusia dan tetap dalam kondisi suci, yaitu tidak habis makan gula yang diharamkan karena dicuri. Sultan, jawaban yang sungguh dalam. Akhirnya, semut mendapat gelar kehormatan dari Sultan. Ulama terkecil Kesultanan Baghdad, Abu Nawas semakin kaya, semut semakin terkenal, dan warga makin yakin. Jangan remehkan makhluk kecil, bisa jadi ilmunya bikin kita minder. Setelah semut yang bisa debat agama membuat penasihat Sultan kewalahan, Abu Nawas jadi seperti Grand Sheikh versi dunia hewan. Orang-orang makin yakin bahwa tidak ada satupun makhluk, sekecil apapun, yang tidak bisa dia ajari. Dan tentu saja, mereka makin penasaran, hewan apalagi yang akan membuat heboh Baghdad kali ini? Maka, pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas datang ke Masjid Besar Baghdad dengan mengendarai kambing putih yang mengenakan sorban, lengkap dengan kacamata kecil di hidungnya. Orang-orang langsung berkerumun. Abu Nawas datang lagi. Kali ini apa? Kambing ahli ekonomi? Bukan. Aku dengar ini kambing ahli tafsir Al-Quran. Abu Nawas turun dari punggung kambing dan berdiri tegap. Wahai penduduk Baghdad, hari ini aku persembahkan kepada kalian Syekh Kambing bin Ma'ik al-Mufassir, hewan pertama di dunia yang menguasai 20 kitab tafsir klasik dan kontemporer. Warga bengong. Abu Nawas, jangan keterlaluan. Masa kambing ngerti tafsir? Abu Nawas tersenyum. Jangan tertipu oleh bentuk. Ilmu itu bukan pada wajah atau telinga panjang, tapi pada kedalaman pemahaman. Ia lalu membuka kitab tafsir besar dan membacakan satu ayat. Wal ashr, innal insana lafi khusr. Lalu kita akan tanya kepada Syekh Kambing, apa makna khusr di sini? Kambing, mbeki, lalu mengangguk pelan 3 kali dan menghentak tanah dengan kaki kanannya. Abu Nawas menafsirkan. Beliau berkata, khusr artinya kerugian sejati, yaitu ketika waktu dihabiskan tanpa amal saleh. Sama seperti kambing yang kehilangan rumput karena terlalu lama melamun di kandang. Warga. Wah! Abu Nawas lanjut. Bahkan Syekh Kambing punya metode tafsir khusus bernama tafsir ruminansia, yaitu merenungkan ayat sambil mengunyah pelan-pelan, seperti ketika ia mencerna rumput dan ilmu sekaligus. Seorang santri penasaran. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya langsung pada Syekh Kambing? Abu Nawas. Silakan. Santri. Ayat tentang alam nashrah laka syadrak. Maknanya apa menurut beliau? Kambing langsung mengangkat kedua kaki depannya dan berputar setengah lingkaran, lalu duduk tenang sambil mengunyah daun. Abu Nawas. Beliau berkata, ayat ini tentang kelapangan dada, seperti kambing yang perutnya lapang, tapi dadanya tenang. Artinya, jangan menyimpan beban di hati. Belajarlah dari kambing yang tidak pernah dendam, meski sering dipotong rambutnya seenaknya. Warga tersentuh. Ada yang sampai nangis. Subhanallah, kambing ini lebih bijak dari sahabatku yang tiap hari ribut soal utang. Lalu warga pun berebut ingin ikut majelis tafsir kambingiyah. Berapa biayanya, Abu Nawas?
Abu Nawas. Cuma 700 dirham, sudah termasuk kitab tafsir terjemahan Mbikahtul Bayan, snack rumput premium, dan sesi tanya-jawab eksklusif. Beberapa hari kemudian, Sultan memanggil Abu Nawas lagi. Aku dengar engkau punya kambing yang lebih paham tafsir dari ulama istana. Abu Nawas menjawab, bukan saya yang bilang Paduka, tapi kitab tafsir itu sendiri yang mengakui. Sultan tertarik dan ingin mengujinya langsung. Maka diadakanlah acara resmi, ujian tafsir Syekh Kambing versus ulama istana. Sultan membacakan satu ayat. Yakhrujul hayyu minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy. Lalu bertanya, apa maknanya? Kambing. Mbek. Lalu membungkuk dan berdiri kembali. Abu Nawas menafsirkan. Beliau berkata, Allah mampu mengeluarkan makhluk hidup dari yang mati, dan sebaliknya, seperti kambing yang memakan rumput mati, lalu menghasilkan susu yang memberi kehidupan. Itu bukti kuasanya dalam ciptaan paling sederhana. Sultan terdiam, meneteskan air mata. Ilmu setinggi itu dari seekor kambing? Abu Nawas. Betul Paduka, karena kadang yang rendah dipilih Allah untuk mengajarkan yang tinggi. Syekh Kambing diangkat sebagai guru besar tafsir lembaga pendidikan istana. Dan Abu Nawas? Dia membuka kelas tafsir daring untuk hewan, khusus via isyarat telinga dan bahasa rumput. Setelah Kambing jadi guru besar tafsir di istana, masyarakat Baghdad benar-benar geger. Semua orang jadi rajin ke masjid, takut kalah cerdas sama Kambing. Bahkan ada yang bilang, kalau masih kalah ngaji sama Kambing Abu Nawas, sebaiknya pindah profesi jadi tukang ketawa aja. Lalu, ketika semua orang mengira itu puncak keajaiban, Abu Nawas datang lagi. Kali ini, dengan seekor anjing putih bersorban, berjubah kecil, dan menggigit kitab fikih dengan penuh wibawa. Warga langsung mundur. Astagfirullah, itu anjing apa ulama? Abu Nawas berkata dengan tenang, perkenalkan, Al-Faqih Abu Kalb Al-Hanafi, ahli fikih lintas mazhab, lulusan pondok gonggongan fikihiyah selama 7 tahun. Orang-orang. 7 tahun? Ya, jawab Abu Nawas. Beliau sempat nyantri di gua, lalu berguru pada kucing sufi dan kambing mufassir. Ada yang langsung sujud syukur, ada juga yang pingsan karena terlalu takjub. Abu Nawas menggelar tikar dan meletakkan kitab fikih di hadapan sang anjing. Wahai Syekh Abu Kalb, mari kita bahas persoalan hari ini. Bolehkah anjing menjadi saksi dalam transaksi jual-beli menurut hukum fikih? Anjing duduk tegap, menjilat halaman kitab, lalu menggonggong 3 kali. Wuf, wuf, wuf. Abu Nawas menafsirkan dengan gaya khutbah. Beliau berkata, menurut jumhur ulama hewan, anjing tidak boleh menjadi saksi kecuali dalam keadaan darurat, yaitu saat satu-satunya makhluk yang menyaksikan adalah ia sendiri. Bahkan menurut mazhab Maliki, seekor anjing bisa menjadi saksi, asal ia tidak sedang lapar. Warga. Masya Allah, seorang tukang roti nyeletuk. Kalau begitu, saya mau konsultasi soal warisan. Anak saya 4, ayam saya 2. Gimana pembagiannya? Anjing langsung melompat ke arah papan tulis kecil, lalu menggonggong sambil mengangkat ekor. Abu Nawas. Beliau menjawab, bagi dulu ayamnya jadi 4 bagian, 1 untuk masing-masing anak. Lalu ayamnya berdoa agar dikirim 2 lagi, biar semua anak kenyang. Itulah fikih penuh rahmat, menghitung sambil berharap keberkahan. Orang-orang, fikih model begini cuma ada di Abu Nawas. Kabar ini sampai ke telinga Sultan. Sultan pun berkata, anjing ahli fikih, kalau dia bisa menjawab persoalan istana, aku akan beri Abu Nawas hadiah 1000 dinar.
Maka diundanglah anjing dan Abu Nawas ke ruang sidang kerajaan. Sultan bertanya, apakah boleh seekor anjing masuk masjid menurut hukum fikih? Anjing menunduk, lalu berputar mengelilingi sajadah, lalu duduk di ujungnya. Abu Nawas menafsirkan, beliau menjawab, asal tidak najis dan tidak mengganggu, maka diperbolehkan, sebagaimana Ashabul Kahfi, yang mana anjing mereka tidur di pintu gua tempat ibadah, dan Allah tidak mengingkarinya. Sultan terdiam, lalu berdiri. Aku takjub, ini bukan anjing biasa, ini ulama berkulit bulu. Dan di hari itu, sang anjing diangkat jadi mufti kehormatan Istana Baghdad dengan gelar Al-Faqih Al-Kalbi, pakar fikih lintas spesies. Abu Nawas makin kaya, makin gila juga idenya. Tapi satu hal pasti, warga Baghdad belajar satu hal penting. Jangan pernah remehkan siapapun, karena siapa tahu yang ngajarin fikih ke kamu besok adalah seekor anjing bersorban. Sejak anjing bersorban Abu Nawas diangkat menjadi mufti kehormatan istana, suasana Baghdad berubah. Setiap makhluk, bahkan yang biasanya dikejar-kejar di pasar, kini disapa dengan rasa hormat. Orang-orang tak lagi hanya bertanya pada manusia, tapi juga menoleh ke kambing, semut, bahkan sandal. Takut-takut mereka juga punya sanad keilmuan. Suatu pagi, Sultan berkata sambil tersenyum geli, apalagi yang akan kau hadirkan, wahai Abu Nawas? Jangan-jangan setelah anjing ahli fikih, berikutnya burung merpati jadi ahli hadis? Abu Nawas hanya menunduk penuh wibawa, lalu menjawab pelan, wahai Paduka, rupanya engkau diberi firasat dari langit, karena tepat tadi malam, seekor merpati datang ke atap rumahku, bersuara lembut dengan irama sanad. Sultan, jangan bilang dia hafal Bukhari. Abu Nawas, bukan hanya Bukhari, bahkan dengan isnad lengkap sampai Rasulullah. Pagi itu, Abu Nawas masuk ke pasar Baghdad sambil membawa sangkar emas kecil. Di dalamnya seekor merpati putih berkilau, dengan sorban mini di kepalanya, dan ada pena kecil terselip di sayapnya. Wahai penduduk Baghdad, seru Abu Nawas, hari ini kalian akan menyaksikan merpati al-muhaddits, burung suci yang hafal lebih banyak hadis daripada seluruh paman kalian digabung. Orang-orang langsung ramai. Astaghfirullah, ini lagi-lagi pasti ide gila Abu Nawas. Tapi begitu Abu Nawas membuka sangkar dan berseru, wahai merpati, sebutkan satu hadis tentang keutamaan sedekah. Merpati berkicau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syadaqatu tudfi'ul bala. Warga, dia bicara dengan lagu hadis. Ada yang langsung nangis, ada yang pingsan karena syok, dan ada yang tiba-tiba sedekah ke tukang gorengan. Hari-hari selanjutnya, merpati itu jadi sumber rujukan hadis tercepat di Baghdad. Setiap pagi Abu Nawas duduk di taman kota dan warga berbaris seperti antre perpustakaan. Seorang ibu bertanya, apakah ada hadis tentang keutamaan ibu? Merpati langsung berkicau lembut. Ummuka, 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 summa abuka. Semua orang langsung haru. Seorang anak muda yang keras kepala langsung pulang dan mencuci kaki ibunya. Seorang kakek bertanya, ada hadis tentang puasa Senin Kamis? Merpati bersuara, tu'rafa a'malu ibad yaumal itsnain wal khamis. Bin warga, ya Allah, dia bukan cuman burung, dia kutub hadis terbang. Sampai akhirnya, Sultan memanggil Abu Nawas dan merpatinya ke istana. Sultan menguji dengan satu pertanyaan paling sulit. Wahai merpati, apakah benar ada hadis tentang burung? Merpati diam sejenak, lalu berkicau keras. Lau kuntum tatawakkalu ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqut thoir. Abu Nawas menerjemahkan,
Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia akan memberi kalian rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Sultan. Subhanallah, merpati ini berdakwah tentang merpati. Merpati itu diangkat jadi pengajar hadis istana, diberi tempat khusus di menara tertinggi, dan tiap hari disiapkan tinta dan pena khusus untuk menulis sanad di atas awan. Sementara Abu Nawas pulang ke rumah sambil tersenyum, berkata pelan, satu demi satu, bahkan hewan pun kini ikut dalam majelis ilmu. Tapi siapa sangka, justru yang paling banyak bicara adalah yang tak punya lidah seperti kita. Setelah Merpati Al-Muhadits membuat geger Baghdad dengan lantunan hadisnya yang fasih dan sanadnya yang bersih, warga kota mulai meyakini bahwa zaman keajaiban telah datang. Semua menanti, kira-kira siapa lagi yang akan tampil setelah semut debat agama, kambing ahli tafsir, anjing ahli fikih, dan merpati ahli hadis. Dan tepat ketika orang-orang mulai tenang, terdengar suara derap kaki kuda dari arah barat kota. Bukan suara biasa, karena setiap derapnya diikuti dengan kutipan kitab kuning. Dalam Hasyiah Al-Bajuri dijelaskan, deng deng deng. Sore itu, pasar Baghdad mendadak riuh. Abu Nawas muncul mengendarai seekor kuda coklat besar, lengkap dengan sorban, jubah, dan di punggung kuda terdapat rak berisi kitab-kitab kuning tebal. Orang-orang langsung panik. Ya Rab, kali ini kudanya yang jadi ulama. Abu Nawas turun dengan khidmat, membuka kitab kuning, dan berkata, wahai penduduk Baghdad, hari ini saya tidak akan berbicara banyak. Biarlah Syekh Al-Farasu Al-Kitabi, sang kuda penghafal kitab kuning, yang menjelaskan persoalan umat. Kuda itu mendongak, meringkik ringan, lalu menghentakkan satu kaki ke tanah. Dalam Syarh Al-Ajurumiyah, bab isim, fi'il, dan harf, ada 3 hal yang wajib diketahui. Semua orang langsung, dia membuka kitab grammar Arab. Beberapa hari kemudian, kuda Abu Nawas mulai keliling kota seperti dai keliling. Ia berdiri di mimbar kecil yang dibuat dari jerami dan menjelaskan berbagai persoalan, mulai dari fikih wudu di musim kemarau, akhlak penjual tahu bulat, perbedaan tafsir literal dan kiasan pada hukum meminjam sandal masjid. Suatu hari, seorang santri muda bertanya, wahai kuda Syekh, apa hukum orang yang suka ngantuk di majelis ilmu? Kuda menjawab, al-ilmu nurun, wa na'um fi majlisihi dhulmun. Ilmu itu cahaya, dan tidur dalam majelisnya adalah kegelapan. Santri langsung terbangun dan puasa kopi 3 hari. Lalu datang Sultan, lagi-lagi ingin menguji. Wahai Abu Nawas, aku dengar kudamu mengajar kitab kuning, maka aku beri soal, apa hukum raja yang terlalu sering membangun taman, tapi lupa membangun madrasah? Kuda itu diam sejenak, lalu menghentakkan kakinya 3 kali. Abu Nawas membacakan artinya, tanam bunga akan hilang di musim panas, tapi tanam ilmu akan tumbuh di setiap zaman. Sultan terdiam, lalu mengangguk. Baiklah, mulai besok, taman istana akan jadi taman baca. Kuda Abu Nawas diangkat jadi dosen tamu di Madrasah Agung Baghdad. Tapi karena dia suka makan halaman kitab, akhirnya setiap buku diikat pakai tali gigi. Dan Abu Nawas, seperti biasa, pulang sambil tertawa kecil. Siapa bilang kuda cuma tahu lari? Yang penting gurunya benar. Bahkan kuda pun bisa jadi ulama, apalagi manusia. Sejak kuda Abu Nawas resmi menjadi dosen tamu madrasah, warga Baghdad tak lagi heran melihat hewan tampil di mimbar. Tapi satu yang belum terjadi, belum ada hewan yang tampil di hari raya, belum ada yang berani khotbah Idul Fitri. Sampai suatu hari, Abu Nawas muncul di alun-alun kota sambil menuntun seekor gajah raksasa berpeci. Warga langsung panik.
Jangan bilang gajah itu." Abu Nawas tersenyum sambil mengangguk. Betul, gajah ini bisa jadi khatib Idul Fitri. Bahkan khutbahnya bisa bikin keringat para penjual kurma bercucuran. Idul Fitri di Baghdad selalu meriah. Tapi tahun ini, Sultan ingin sesuatu yang berbeda. "Abu Nawas, aku ingin khutbah Idul Fitri yang tak biasa, yang bisa menyentuh hati para pejabat, sekaligus bikin tukang parkir meneteskan air mata." Abu Nawas: "Baginda, saya sudah siapkan. Bukan ustaz, bukan syaikh, bukan kuda atau merpati, tapi seekor gajah dari India yang hatinya lebih lembut dari sutra dan suaranya lebih lantang dari bedug Idul Fitri." Sultan sempat terbatuk. "Gajah, katamu?" "Ya, Baginda, tapi bukan sembarang gajah. Ia telah hafal khutbah wada Rasulullah dan bahkan bisa menangis ketika menyebut kata rahmah." Pagi hari raya. Ribuan warga memenuhi lapangan. Semua bertanya-tanya siapa khatib kali ini. Tiba-tiba Abu Nawas muncul dan dari belakang terlihat seekor gajah besar memakai sorban putih, jubah hijau, dan seutas tasbih raksasa di belalainya. Warga: "Ini serius?" Gajah menaiki mimbar dengan tangga khusus yang sudah disiapkan, lalu berdiri tegak dan membuka mulutnya. Suara berat dan lembut keluar. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd." Langit Baghdad langsung hening. Seorang juru tulis pingsan. Penjual siomay berhenti dagang. Bahkan kambing kurban menunduk khusyuk. Isi khutbah gajah sungguh menggetarkan. Ia bicara tentang makna Idul Fitri sebagai kemenangan hati, keikhlasan seekor semut yang berbagi remah roti, kisah unta Nabi yang tahu arti cinta. Lalu tiba-tiba, gajah itu menangis. Air matanya jatuh ke tanah. Ia berkata, "Apa arti kemenangan jika masih ada tetangga yang kelaparan? Apa arti takbir jika tangan masih pelit bersalaman?" Tangis pecah di lapangan. Anak-anak yang biasanya lari-larian kini memeluk ayah mereka. Seorang preman pasar minta maaf pada mantan istrinya. Bahkan Sultan menyeka air mata dengan sajadah. Setelah khutbah, gajah itu ditarik perlahan turun dari mimbar. Abu Nawas berkata pada Sultan, "Baginda, jika gajah saja mampu memberi pelajaran pada manusia, maka alangkah malunya kita jika masih sombong untuk saling memaafkan." Sultan mengangguk pelan, dan sejak saat itu, gajah khutbah Idul Fitri dijadikan simbol kerendahan hati dan kebesaran jiwa. Sejak kuda Abu Nawas resmi menjadi dosen tamu madrasah, warga Baghdad tak lagi heran melihat hewan tampil di mimbar. Tapi satu yang belum terjadi. Belum ada hewan yang tampil di hari raya. Belum ada yang berani khutbah Idul Fitri. Sampai suatu hari, Abu Nawas muncul di alun-alun kota sambil menuntun seekor gajah raksasa berpeci. Warga langsung panik. Jangan bilang gajah itu." Abu Nawas tersenyum sambil mengangguk. "Betul, gajah ini bisa jadi khatib Idul Fitri. Bahkan khutbahnya bisa bikin keringat para penjual kurma bercucuran." Idul Fitri di Baghdad selalu meriah. Tapi tahun ini, Sultan ingin sesuatu yang berbeda. "Abu Nawas, aku ingin khutbah Idul Fitri yang tak biasa, yang bisa menyentuh hati para pejabat, sekaligus bikin tukang parkir meneteskan air mata." Abu Nawas: "Baginda, saya sudah siapkan. Bukan ustaz, bukan syaikh, bukan kuda atau merpati, tapi seekor gajah dari India yang hatinya lebih lembut dari sutra dan suaranya lebih lantang dari bedug Idul Fitri." Sultan sempat terbatuk. "Gajah, katamu?" "Ya, Baginda, tapi bukan sembarang gajah. Ia telah hafal khutbah wada Rasulullah dan bahkan bisa menangis ketika menyebut kata rahmah."
Pagi hari raya, ribuan warga memenuhi lapangan. Semua bertanya-tanya siapa khatib kali ini. Tiba-tiba Abu Nawas muncul dan dari belakang terlihat seekor gajah besar memakai sorban putih, jubah hijau, dan seutas tasbih raksasa di belalainya. Warga, ini serius? Gajah menaiki mimbar dengan tangga khusus yang sudah disiapkan, lalu berdiri tegak dan membuka mulutnya. Suara berat dan lembut keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Langit Baghdad langsung hening. Seorang juru tulis pingsan. Penjual siomay berhenti dagang. Bahkan kambing kurban menunduk khusyuk. Isi khutbah gajah sungguh menggetarkan. Ia bicara tentang makna Idul Fitri sebagai kemenangan hati, keikhlasan seekor semut yang berbagi remah roti, kisah unta Nabi yang tahu arti cinta, lalu tiba-tiba gajah itu menangis, air matanya jatuh ke tanah. Ia berkata, apa arti kemenangan jika masih ada tetangga yang kelaparan? Apa arti takbir jika tangan masih pelit bersalaman? Tangis pecah di lapangan. Anak-anak yang biasanya lari-larian kini memeluk ayah mereka. Seorang preman pasar minta maaf pada mantan istrinya. Bahkan Sultan menyeka air mata dengan sajadah. Setelah khutbah, gajah itu ditarik perlahan turun dari mimbar. Abu Nawas berkata pada Sultan, Baginda, jika gajah saja mampu memberi pelajaran pada manusia, maka alangkah malunya kita jika masih sombong untuk saling memaafkan. Sultan mengangguk pelan, dan sejak saat itu, gajah khutbah Idul Fitri dijadikan simbol kerendahan hati dan kebesaran jiwa.